Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Ibu. Kita hari ini memasuki tema 4, subtema 3. Kita akan belajar tentang hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Pagi ini kita akan belajar PPKN tentang bersatu dalam bermain. Sikap bersatu adalah sikap atau perilaku berkumpulnya seseorang menjadi satu tanpa memandang perbedaan. Ya, jadi beberapa orang berkumpul tanpa memandang adanya perbedaan. Nah, hal tersebut tercantum dalam semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Tentu kalian tahu apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Siapa yang ingat? Ya, betul. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ketika kita sedang bermain, hendaknya kita tanpa membedakan perbedaan yang ada. Nah, seperti contoh berikut ini. Sekelompok anak bermain ular naga. Neneng, Eis, dan teman-teman yang lain sedang bermain permainan ular naga panjang. Mereka bermain begitu gembira. Mereka bermain sambil menyanyikan lagu yang tentu kalian juga tahu lagunya. Nah, mereka bermain tanpa membedakan perbedaan di antara mereka. Ya, perbedaan usia, perbedaan jenis kelamin, perbedaan suku bangsa, mereka tidak beda-bedakan. Mereka tetap bersatu dalam bermain. Dalam berbagai permainan itu ada permainan yang dapat dilakukan sendiri, tapi ada juga permainan yang memerlukan teman sehingga memerlukan kerjasama. Nah, contoh permainan atau olahraga juga yang memerlukan kerjasama biasanya dilakukan secara berkelompok. Permainan yang memerlukan kerjasama contohnya tarik tambang, lomba bakyak, permainan ular naga panjang, lompat tali, dan juga bentengan. Kemudian untuk contoh olahraga yang memerlukan kerjasama misalnya sepak bola, bola voli, dan juga bola basket. Serta masih banyak juga olahraga lain yang memerlukan kerjasama antara timnya. Bekerja sama merupakan sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan. Sebab dengan bekerja sama, permainan akan dapat berjalan dengan lancar. Lalu sikap-sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan di tempat bermain itu apa saja? Nah, sikap-sikap yang perlu dimiliki agar terwujud persatuan ketika kita bermain diantaranya, ketika bermain kita harus jujur atau tidak curang. Kemudian mau berbagi dan menolong teman yang kesulitan. Lalu
mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Jadi kalau kalah tidak ngomel-ngomel atau tidak bertengkar dengan anggota tim yang lain, tetapi harus menerima dengan lapang dada, dengan ikhlas. Kemudian tidak bersikap mau menang sendiri atau tidak egois di sini ya. Kemudian yang kelima, saling pengertian. Kemudian menjaga kekompakan tim. Nah, inilah sikap-sikap yang diperlukan untuk mewujudkan persatuan di tempat bermain. Nah, kebersamaan dan persatuan itu akan tercipta jika semua siswa atau semua pemain saat bermain itu saling menghargai dan menghormati. Lalu bersikap rukun, saling menghargai dan saling menghormati dapat menumbuhkan persatuan. Nah, apakah manfaat persatuan dalam bermain dalam satu tim? Manfaatnya antara lain, yang pertama, dapat rukun dengan teman. Tentu kalau kita rukun dengan teman, kita akan merasa bahagia atau senang ya. Kemudian bisa saling bermain tanpa ada perbedaan. Lalu akan timbul rasa saling toleransi. Berikutnya yang keempat, akan tercermin sikap persatuan dan kesatuan atau terwujud sikap persatuan dan kesatuan dalam tim. Kemudian yang berikutnya kita akan mendapatkan manfaat, dapat mendapatkan banyak teman. Ya, tentu kita akan senang kalau punya teman yang banyak ya. Dan berikutnya memungkinkan meraih kemenangan. Ya, kalau kita bermain dalam kelompok, kita bisa saling bersatu, saling menghormati, saling menghargai, maka tim kita kemungkinan akan meraih kemenangan. Kalau tadi kita ngomong atau berbicara tentang manfaat, sekarang apa akibatnya jika tidak ada persatuan dalam bermain? Akibatnya adalah hilangnya kekompakan dengan teman. Kita jadi tidak kompak antara satu dengan yang lain. Kemudian munculnya sifat egois terhadap teman, tidak saling menghargai, tidak saling menghormati ya. Tentu ini akan membuat kita merasa sedih atau kecewa ya. Kemudian kita akan mudah terkalahkan oleh tim lawan. Akibat yang berikutnya akan muncul permusuhan. Ya, jadi tidak rukun lagi, kita bisa saling bermusuhan kalau kita tidak kompak atau kita tidak bersatu dengan tim permainan kita, tim main kita. Kemudian tidak terjalinnya kerjasama yang baik sehingga tidak nyaman ketika bermain. Nah, ini akibat dari tidak adanya persatuan dalam bermain. Nah, tadi kita sudah belajar tentang perlunya persatuan ketika kita bermain, kemudian sikap-sikap bagaimana yang harus kita wujudkan ketika kita menginginkan persatuan, kemudian apakah manfaat dari sikap bersatu ketika bermain, dan juga apa akibatnya jika kita tidak bisa memupuk persatuan ketika kita bermain. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalian bisa melanjutkan ke aktivitas yang lain, tetapi sebelumnya tetap
jaga kesehatan ya. Salam sehat, jaga kesehatan, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.